اللازم استغفر الله اللازم استغفر الله استغفر الله اللازم استغفر الله اللازم استغفر الله اللازم استغفر الله استغفر الله اللازم استغفر الله اللازم استغفر الله استغفر الله اللازم استغفر الله اللازم استغفر الله اللازم استغفر الله استغفر الله اللازم استغفر الله اللازم استغفر الله استغفر الله العظيم سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام صلى الله على سيدنا محمد walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim Majelis Taklim rahimakumullah. Saderenge kita lanjutaken pengaosan kajian kitab hikam langkung rumiyin monggo puji syukur dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene punapa wonten ing wekdal saat punika kita dipun paringi Allah sehat zahir lan batin sehingga kita saged rawuh wonten ing mriki majelis. Mugi-mugi kerawuhan kula lan sedaya pikantuk ilmu ingkang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-anwaru al-ilahiyatul ladzi taridu ala qalbil murid. Al-anwaru utawi pira-pira nur. Al-ilahiyatu kang bangsa pangeran allati taridu kang tumekeh apa allati ala qalbil murid ing atase atine murid min hadratir rabbi saking pangerane Allah wa taqsulu lan hasil apa anwar ghaliban ing dalem kaprahe minal adzkari saking pira-pira zikir war riyadhati lan pira-pira riyadhah iku maqayal qulubi dadi tumpakane ati yusiluah kang nekani apa matoyaha ing kulub ila matlubiya marang apa kang disupre biya kelawan kulub allati kang hiya ya utawi allati iku mutawajjiyatun madhep lahu maring Allah wa huwa utawi matlub iku dukhuliya melbuha ing qalb apa hadratur rabbi ana ing pangayone Allah wal qurbu lan para minhu saking Allah
kata usilil matiyati kaya oleh nekaake tumpakane rakiban ing wong kang numpak matiyah ila matlubi marang kang den supre rakib wal asroli lan pira-pira asrar ai wa matayal asrar tegese dadi tumpakane pira-pira sir aidon kalawan mana iku jam usirin jama'il fasir sirri utawi sirri huwa batinul qalbi iku batinul qalbi batine ati indam sufiyah munggue ulama ahli sufi anwarul matalibal qulubil wal asrar cahaya adalah sebagai kendaraan untuk menuju kepada Allah. Ketika cahaya itu dimasukkan di dalam hati, maka cahaya itu bagaikan kendaraan untuk menuju kepada Allah. Orang yang mendapatkan cahaya ini bisa membedakan ini yang baik dan yang tidak baik. Yang baik dilakukan, yang tidak baik ditinggalkan. Cahaya bagaikan kendaraan untuk menuju kepada Allah. Wa tafsulu ghaliban. Biasanya cahaya yang dimasukkan Allah di dalam hati itu minal adzkari war riyadhah. Orang yang mendapatkan cahaya itu dari beberapa zikir dan riyadhah. Kita sudah sering berbicara tentang zikir, membaca sholawat bisa juga dikatakan zikir, membaca Al-Quran juga dikatakan zikir, kemudian sholat juga dikatakan zikir. Akan tetapi afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang bisa mendatangkan cahaya itu antara lain zikir tadi, sholawat. Misalnya panjenengan gadah istiqomah, gadah mudawamah, membaca sholawat 24 jam, satu hari satu malam, misalnya istiqomahnya 1000, bisa dicicil setiap sholat 200. Ya, misalnya sholawat singkat sallallahu ala Muhammad. Jadi setiap zuhur, asar, maghrib, isya, subuh baca sholawat 200.
atau dibaca pada waktu-waktu yang senggang menurut orang itu. Misalnya senggangnya habis maghrib langsung 1000 monggo. Waktunya ada habis isya langsung 1000 monggo. Habis subuh langsung 1000 monggo. Kalau yang mampu 200 setiap sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh 200 terus menerus dibaca. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu terus dibaca. Misalnya pada waktu maghrib sudah terbiasa membaca 200. Ketika itu dalam perjalanan, ya, sholatnya itu sholat jamak takdim atau jamak takhir dalam perjalanannya. Berarti pada waktu maghrib tidak bisa membaca, sehingga dibaca habis isya. Yang seharusnya isya itu adalah 200, tapi untuk menggadani maghrib 200. Intinya 200 ini terus menerus zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dalam kondisi apapun. Itu jenenge mudawamah. Nah, mudawamah itu juga namanya wirid. Wirid itu terus menerus dibaca waktunya zuhur, asar, maghrib, subuh jumlahnya 200. Itu namanya wirid. Nah, ketika ini sudah mudawamah mampu dilakukan, misalnya sudah 1 tahun, sudah istiqomah 1 tahun, kepingin meningkatkan lagi, wah habis sholat ditambah 100, berarti setiap sholat 300, setelah sholat 300, atau 400 setiap sholat, berarti 24 jam itu sehari semalam. Kalau dibaca setiap selesai sholat 400 berarti 2000. Nah, itu dilakukan mudawamah terus menerus. Ketika tidak bisa membaca pada waktunya, maka diganti hari berikutnya. Ketika sholawat yang dilakukan seperti itu bisa mendatangkan nur atau cahaya. Bisa mendatangkan nur atau cahaya. Itu mudawamanya sholawat. Atau mudawamanya itu adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran 5 ayat. Nggak usah banyak-banyak. Tapi membaca Al-Quran ini tilawatul Quran bitadabbulil makna. Jadi maca Al-Quran setelah membaca dimengerti artinya dan direnungkan. Misalnya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, direnungkan. Ada Allah, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Merenungkan satu ayat ini. Ayat yang pertama misalnya Bismillahirrahmanirrahim, direnungkan. Allah, dengan menyebut nama Allah. Siapa Allah itu? Direnungkan sampai misalnya 20 menit. Besok dilanjutkan lagi
setelah perenungannya, merenungkan Allah. Allah itu adalah Al-Khaliq. Allah adalah yang menciptakan. Kita ini adalah makhluk yang diciptakan. Allah itu adalah istilahnya itu direnungkan sesuai dengan apa? Sesuai dengan arti daripada Allah, kemudian dilanjutkan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kemudian Ar-Rahman, dipikir Ar-Rahman itu apa? Kalau tadi Allah adalah yang menciptakan kita, Allah adalah Khalik, Allah adalah segala-galanya untuk kita. Kemudian dilanjutkan dengan Ar-Rahman, salah satu sifat Allah Ar-Rahman, kasih sayang Allah tanpa melihat status orang itu. Kita mempunyai satu kasih sayang dan menteladaninya kasih sayang itu. Kemudian Ar-Rahim, kasih sayang Allah ketika kembali di akhirat, ketika mampu untuk iman dan mengamalkan iman itu, sehingga kita merenungkan Bismillahirrahmanirrahim, kita tambah yakin kepada Allah. Kemudian sifat-sifat Allah antara lain kita mempunyai kasih sayang Allah kepada sesama, kita menteladaninya, ya. Begitu juga Ar-Rahim, kasih sayang Allah ketika di akhirat, ketika kita kembali di hadapan Allah. Berarti kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, mengerti eksistensi Allah, juga mengerti salah satu sifat Allah Ar-Rahman. Itulah namanya tilawatul Quran bitadzabburil makna, membaca Al-Quran dan direnungkan artinya. Membaca seperti itu ada nur, ada sinar, ada ilmu. Yang tadinya itu adalah Ar-Rahman, itu kasih sayang Allah tidak ada batasnya. Baik kasih sayang Allah kepada manusia, kasih sayang Allah kepada tumbuh-tumbuhan, kepada binatang, kepada apapun kita kasih sayangi tanpa melihat statusnya, maka kita mendapatkan nur, mendapatkan cahaya, mendapat pengetahuan, sehingga dengan pengetahuan itu kita akan bisa berbuat, kita akan menteladani Allah, kita tambah dekat dengan Allah. Itu juga mendatangkan ilmu, mendatangkan cahaya, sehingga kita bisa melakukan satu perbuatan sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Misalnya seperti itu, maca Quran gak akeh-akeh, satu ayat, tapi direnungkan, setelah direnungkan, diamalkan. Makanya Al-Quran dikatakan hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Setelah membaca, direnungkan, dan berusaha mempraktekkan dari nilai-nilai Al-Quran. Itu juga membaca Al-Quran mudawamah itu juga mendatangkan nur atau cahaya. Kemudian kita juga melakukan zikir. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Setelah sholat zikir la ilaha illallah, itu juga mendatangkan cahaya. Apalagi zikirnya itu lisannya zikir, hatinya zikir. Nilai pahalanya sangat banyak sekali. Ada orang yang zikir lisannya saja la ilaha illallah, la ilaha illallah, hatinya tidak zikir, hatinya tidak ingat, hanya lisannya saja. Ya,
Begitu juga ada orang yang mengucapkan zikir, lisannya zikir, hatinya zikir. Lisannya zikir, hatinya zikir, dilakukan mudawamah, itu akan mendatangkan nur atau cahaya. Nur atau cahaya itu bisa memberikan ilmu, bisa memberikan apa? Bisa membedakan antara ini baik, ini tidak baik, yang baik dilakukan, yang tidak baik ditinggalkan. Itu juga bisa melakukan zikir akan mendatangkan nur atau cahaya. Jadi watak sulu ghaliban min al-adhkar war riyadhah. Di samping datangnya nur itu adalah dari adzkar, zikir, maupun war riyadhah. Napa riyadhah niku? Riyadhah niku berlatih. Riyadhah niku berlatih, misalnya jenengan berlatih zikir lisan. Zikir pertama yang dilakukan lisan dulu. La ilaha illallah, lisan dulu. Ingkang nomor kali zikir hati, Allah, 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 Allah. Dilatih. Lisannya juga zikir, hatinya juga zikir. Atau kita juga melatih zikir hifdzul anfas. Masuk nafasu, keluarnya Allah. Itu riyadhah, melatih. Atau riyadhah yang ada kaitannya dengan ibadah. Tadi latihannya habis sholat, sholawat 200 dilatih. Sampai mudawamah akhirnya ditambah lagi 200 lagi. Itu melatih. Namanya riyadhah. Atau riyadhah yang ada kaitannya dengan pencegahan. Dosa-dosa yang kita lakukan. Ngelatih meninggalkan maksiat lisan. Jadi kita riyadhah, kita berlatih lisan ini digunakan hanya zikir dan sholawat. Menghindari kemaksiatan lisan. Apa itu namanya ghibah, apa itu namanya namimah, apa itu yang namanya al-yamunul ghamus dan lain-lainnya. Nek wis mari lisan ditingkatkan lagi meninggalkan maksiat mata. Ditingkatkan lagi meninggalkan maksiat pendengaran. Ditingkatkan lagi mendengar kemaksiatan tangan, kaki, perut, pintu depan, pintu belakang. Kemaksiatan yang ada dengan dohir dilatih. Begitu juga kemaksiatan batin apa? Ujub, takabur, dengki, iri hati, hasud, ghadab. Begitu juga kemaksiatan yang ada kaitannya dengan Allah maupun kemaksiatan yang ada hubungannya dengan sesama manusia, makhluk, lingkungan di mana saja berada. Jadi melatih riyadhah. Kalau mujahadah langsung, ya toh? Kalau riyadhah sedikit demi sedikit melatih diri. Kalau mujahadah memang sungguh-sungguh. Saya harus baca sholawat 1000. Harus meninggalkan kemaksiatan seluruhnya, zahir dan batin. Tapi kalau riyadhah berangkatnya pelatihan satu persatu. Jadi wataksulu ghaliban min adzkar wa riyadhah. Nur cahaya yang dimasukkan di dalam hati manusia sebagai kendaraan. Diumpamakan cahaya itu kendaraan untuk menuju kepada Allah. Wa taksulu ghaliban minal adzkar, munculnya cahaya itu antara lain bisa juga dari adzkar, zikir. Yang sudah saya terangkan tadi, kemudian war riyadhah dan riyadhah. Matoban bil qulubi wal asrar.
Jadi cahaya itu bagaikan kendaraan untuk menuju kepada Allah. Juga bagaikan kendaraan rahasia Allah yang dimasukkan di dalam hatinya orang yang soleh dan solihah. Orang soleh dan solihah. Ketika seseorang itu sudah mendapatkan seperti itu, antara lain mampu mendekatkan diri kepada Allah, mampu mengambil sesuatu yang baik, dan mampu meninggalkan sesuatu yang tidak